Kalau ini insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Kita punya 4 alat, kata Al-Amiri. Kalau saya kan biasanya pakai yang 6 itu. Kalau beliau 4. Akal, wahyu, eksperimen, dan kreativitas imajinatif. Kuwah, sina'ah, mutakotimah. Daya kreatif untuk maju. Ini bisa menangkap pengetahuan. Jadi akal sumber pengetahuan, wahyu sumber pengetahuan, eksperimen percobaan juga sumber pengetahuan, dan kuwah sina'ah mutakotimah. Daya kreatif, dorongan untuk menemukan hal-hal baru. Jalannya ada 3. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan, bisa dengan cara taklid, bisa dengan ikna, bisa dengan burhan. Taklid itu meniru, ikna itu persuasi, semacam ceramah. Kayak gini ini mungkin ikna, persuasi. Ada burhan, kalau burhan demonstrasi. Berpikir sendiri, menalar sendiri, melakukan rekonstruksi nalar sendiri, itu namanya burhan. Jadi kalau ini sederhana, teman-teman langsung bisa menangkap ya bahwa ada akal, ada wahyu, ada eksperimen, ada imajinasi, daya kreatif. Jalannya bisa imitasi. Imitasi ini paling ringan karena tinggal niru saja. Persuasi lebih berat sedikit karena kita tidak sekedar niru tapi memahami. Sementara yang paling berat burhan. Kalau burhan demonstrasi. Ada yang namanya burhan di sini. Tukang demonstrasi. Demonstrasi di situ cara berpikir nalar. Jadi demonstrasi akal maksudnya cara berpikir. Nah, ini alat dan cara. Ini menarik ya. Menariknya di mana? Akal masuk, wahyu masuk, eksperimen masuk. Rasional masuk, religius masuk, empiris masuk, bahkan imajinatif, kuwah sina'ah tadi masuk. Berarti yang ranah-ranah seni juga masuk. 4-4-nya diakui oleh Al-Amiri. Kan ada orang itu yang hanya percaya wahyu saja tanpa akal. Ada yang akal saja tanpa wahyu. Ada yang saintisme, mendewa-dewakan sains, empiris saja. Ada yang anggap seni itu bukan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di Al-Amiri diakomodasi semua. Jalan pengetahuan juga realistis. Ya kadang ya pakai taklid, kadang ya pakai persuasi, kadang ya pakai burhan. Kalau burhan berat ya ikna. Ikna terlalu berat ya imitasi, niru saja tidak apa-apa, lumayan. Ini alat dan cara memperoleh pengetahuan. Yo, yang muda-muda ini 4-4-nya ini harus hidup. Tidak boleh ada yang redup karena ini masa depan. Yang menguasai alat-alat ini nanti yang menguasai peradaban. Kita lanjutkan. Kesempurnaan ilmu. Kata Al-Amiri, nanti boleh dicek ya di Al-Itmam fi Fadhailil Anam. Kata beliau tidak setuju kalau ada yang bilang sign for sign atau ilmu untuk ilmu. Karena ilmu itu dasarnya amal. Tidak apa-apa kok Pak, ini hanya ilmu saja untuk pengetahuan saja kok Pak. Tidak saya jalankan, tidak kata. Itu berarti nanti ilmunya tidak sempurna. Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu tidak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu tidak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal.
Bahkan lebih jauh, kata Al-Amiri, tanpa amal manusia tidak akan maju. Dan pada akhirnya ya pembangunan terhambat. Apakah negara, apakah politik. Kenapa? Ya karena kalau ilmu tidak dijalankan, pada akhirnya urusan-urusan tata politik, tata masyarakat tanpa ilmu dijalankan oleh orang-orang yang bodoh. Kalau itu yang terjadi, ya bencana. Kenapa? Berarti urusan-urusan praktis diserahkan orang yang tidak punya ilmu, tidak ada ahlinya. Pada akhirnya ya kehancuran saja yang terjadi. Jadi ini mungkin peringatan untuk kita ya. Kalau kita hari ini kan era ketika ilmu itu membanjir, pengetahuan itu tidak bisa dibendung, kita ngerti apa saja hari ini. Apalagi ada medsos. Mungkin kamu hari ini punya informasi tentang artis mana yang mau cerai, artis mana yang ini kan lengkap info di kepalamu. Itu kan banjir informasi. Yo ambillah hikmah dari setiap ilmu pengetahuan yang kamu punya, kemudian hidupkan itu dalam keseharian. Jadi kalau ada adagium dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu? Dengan ilmu. Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu ya tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya ya dia harus nyambung dengan amal. Makanya dulu di sesi muhasabah saya sarankan ya teman-teman itu sekali-sekali bikin list apa yang sudah saya ketahui dan baik tapi masih belum saya jalankan. Kira-kira apa saja nanti di list terus pelan-pelan diwujudkan. Biar kita mendapat barokah dan kemuliaannya ilmu. Biar ilmu kita berbuah. Tidak sekedar disimpan atau sekedar buat gaya-gayanan, pamer-pameran. Yang kadang-kadang kalau mahasiswa itu kan kadang ilmu itu ya bahan diskusi saja. Kalau diskusi luar biasa, tinggi-tinggi. Tapi ya tidak nyambung dengan kenyataannya. Saya dulu ada mahasiswa yang nulis skripsi temanya tentang keutamaan air. Tapi satu ketika dia bimbingan dan belum mandi. Jadi ngadep itu masih riye-riye bangun tidur gitu ya. Terus tak guyoni, lah kamu bahas keutamaan air tapi belum mandi, apa ya percaya orang dengan tulisanmu. Jadi maka yuk kesempurnaan ilmu dengan amal.